Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Dan di episode kali ini, Farah sudah bersama dengan seseorang yang inovatif karena beliau berhasil menciptakan sesuatu yang memang berguna di masa pandemi saat ini. Sudah bersama Farah, Pak Simon Yudhistra. Halo Pak, apa kabar? Baik, terima Alhamdulillah kasih baik, sudah Pak. diundang. Iya, Bapak. Sebelum kita membahas tentang inovasi dari Bapak, ini Bapak menciptakan apa, boleh Pak diperkenalkan terlebih dahulu latar belakang dari Pak Simon ini sendiri. Saya Insinyur Simon Yudhistra Sanjaya MM. Selama ini saya buka toko produk keselamatan kerja atau K3. Di samping itu saya juga aktivis lingkungan. Saya menjadi seksi pengembangan teknologi tepat guna di Kecamatan Andir. Baik, Bapak. Bapak memang saat ini kita masih dalam keadaan pandemi ya, Pak. Apakah berdampak terhadap Bapak sendiri dan juga keluarga, Pak? Selama ini keluarga saya terjaga kesehatannya karena di rumah saya banyak terdapat pemurni udara antivirus. Jadi di toko saya juga ada alat ini. Kalau ada konsumen datang untuk belanja, maka saya nyalakan pemurni udara antivirus. Jadi sejak dari awal pandemi sampai sekarang kita semua sehat saja. Kalau ada karyawan flu batuk saja, kita pasang alat ini di ruang kerjanya, maka besoknya dia akan sembuh tanpa perlu minum obat apapun. Baik, Pak. Ini menarik, Pak, untuk yang alat Bapak sebutkan tadi. Karena menurut informasi yang Farah dapatkan, bahwa Bapak sendiri ini memiliki 5 buah produk di masa pandemi seperti ini, menciptakan, bisa disebutkan Bapak apa saja 5 produk tersebut yang bisa membantu untuk memutus rantai COVID-19? Pertama adalah pemurni udara antivirus, yang kedua kabin pasien Delta. Jadi ini untuk mencegah virus dari pasien menular kepada tenaga medis. Seperti kita tahu sekarang udah 1.636 tenaga medis wafat oleh COVID. Nah, yang ketiga ada baju vitamin D. Jadi kan Indonesia mendapat sinar matahari yang berlimpah. Nah, kita manfaatkan. Jadi bikin baju yang jalak punggungnya sehingga sinar matahari bisa kita terima saat kita bekerja, berjalan, atau beraktivitas. Yang keempat, saya ada bikin bantal ergonomis, itu baik untuk proning. Jadi pasien yang proning itu mau tengkurap, masih ada ruang untuk bernafas, tidur miring, ada ruang telinga, jadi nyaman. Terus yang kelima, saya ada bikin olos. Olos tuh obat luar organik serbaguna. Kalau di masyarakat mungkin disebutnya ekoenzim, tapi saya sebutnya olos. Nah, ini juga terbukti bisa mengeluarkan dahak pada pasien COVID-19 dengan cara dididihkan 1:10, dihirup, nanti lendir dahak pada keluar. Jadi cepat. Baik, Pak Simon. Farah mendengar tentang baju vitamin D ini sangat menarik. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang memang harus beraktivitas, itu tidak perlu menyempatkan misalnya waktu berjemur diam saja gitu, tapi bisa sambil beraktivitas seperti ke kantor ataupun pergi keluar rumah. Itu bisa dijelaskan, Pak, untuk cara kerja baju vitamin D? Ya, betul. Jadi untuk orang sibuk ya, termasuk saya sibuk, nggak ada waktu walaupun cuma 15 menit untuk berjemur. Kan kita tahu berjemur itu yang bagus dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Nah, itu kan jam kerja tuh. Nah, jadi solusinya gimana? Ya udah, pakai baju seperti yang saya pakai ini bisa dibuka begini tuh. Ini jala. Jala. Terus bagian punggungnya juga jala. Jadi kalau kita beraktivitas kemana keluar bekerja, udah kena sinar matahari. Baik, berarti ini bajunya yang sedang bisa kita lihat semua bersama ya Pak, dengan wargi Bandung juga bisa lihat ini baju vitamin D yang sedang Bapak gunakan. Betul, ini dia bajunya yang memang sangat bermanfaat di masa seperti ini. Untuk dari kabin pasien Delta itu seperti apa Pak? Cara kerjanya? Itu prinsipnya tuh gini, jadi pasien yang di dalam kabin yang ukurannya 2 meter kali 72 cm, jadi cukup untuk 1 orang berbaring, tingginya 1 meter, itu dilengkapi alat pemurni udara antivirus. Jadi pasien COVID yang batuk, bersin, bicara
maka virusnya akan dihisap oleh alat, lalu virus-virusnya dibunuh oleh sinar ultraviolet di dalam alat itu, bagian bisa masuk lagi dan inlet udara di kabin itu. Jadi nanti pasiennya juga cepat sembuh dan dokter dan perawat tidak perlu pakai APD di luar juga. Dengan demikian mengurangi sampah APD, karena itu sampah B3 makin lama makin banyak sekarang, berton-ton. Iya betul Pak. Bapak bisa diceritakan sebetulnya apa motivasi Bapak untuk menciptakan inovasi dari kelima produk tersebut, karena banyak dari kita juga memang membutuhkan barang tersebut, namun motivasi dari Bapak sendiri itu. Jadi saya pertama ingin membantu pemerintah memecahkan dilema antara ekonomi dan kesehatan. Jadi misalnya alat pemurni udara ya, kalau kafe, restoran, kantin, warteg menyediakan pemurni udara antivirus, maka orang-orang yang makan di sana melepas masker itu akan aman dari penularan virus COVID, walaupun ada orang yang positif COVID di antara pengunjung itu. Itu sudah saya buktikan waktu pernikahan putri saya. Jadi di antara undangan yang 195 orang itu ternyata ada 3 orang yang positif COVID. Ini ketahuannya setelah pulang ke Jakarta, terus kerja di tes, ternyata positif. Nah, saya pantau yang 192 orang selama 2 minggu, ternyata nggak ada satupun yang tertular. Karena saya memasang 4 buah alat pemurni udara antivirus di acara resepsi itu. Luar biasa. Kemudian yang kabin pasien Delta ya, itu kan sekarang bayangkan dari awal pandemi sampai Maret itu cuma 700-an tenaga medis yang wafat ya. Tapi dari April sampai ke Agustus ini 900-an. Jadi bahaya sekali itu pasien Delta itu. Dalam waktu 4 bulan 900 nakes wafat. Padahal sebelumnya dalam setahun cuma 700. Nah, jadi karena memang penularannya cepat ya Pak untuk varian Delta ini. Iya, dan jadi tidak cukup gitu loh, dengan APD saja tidak cukup. Nah, jadi si pasiennya sendiri harus diisolasi dalam sebuah kabin yang didesain untuk meminimalisir penyebaran virus Delta. Ya, baik Pak. Memang sangat berguna sekali inovasi yang Bapak ciptakan, dan apa harapan Bapak yang disimpan dalam diri Bapak ini dalam kelima produk yang telah Bapak ciptakan? Saya berharap bahwa pemerintah, pusat, dan daerah jemput bola terhadap inovasi produk untuk mengatasi pandemi ini. Saya juga sebenarnya kan kemarin baru di wisuda S2 tentang untuk meraih magister manajemen. Dalam tesis saya itu ada tentang manajemen octahelix. Nah, saat ini kan pemerintah pusat dan daerah masih mendasarkan pentahelix. Pentahelix itu sebenarnya pelajaran abad ke-20. Kalau abad 21 itu harus octahelix. Jadi ada 3 unsur yang kurang digenjot gitu. Yaitu public figure, international support, dan filantropi. Saat ini mereka boleh dibilang kerja sendiri-sendiri gitu, sehingga tidak terkoordinir. Padahal masalah pandemi masalah besar. Nah, kalau mereka bisa dikoordinir di manajemen, nanti akan bisa tercapai hasil yang maksimal. Kalau sekarang kan ada yang kontradiktif, bahkan ada yang tumpang tindih. Sebenarnya konglomerat itu atau filantropi itu tidak perlu menyumbang APD, karena APD bisa disumbang oleh pengusaha-pengusaha menengah. Nah, filantropi itu bisa menyumbang pemurni udara antivirus. Nah, jadi usaha kecil langsung jalan seperti normal biasa, karena semua yang makan di situ pasti aman, tidak akan tertular COVID. Nah, tapi kan harganya lumayan nih. Nah, jadi harus ada filantropi yang turun. Juga di rumah sakit, harga kabin pasien Delta kan lumayan juga tuh harganya 20 juta. Nah, itu perlu filantropi yang masuk di situ. Nah, sehingga dokter yang wafat bisa dikurangi lah. Mahal loh investasi dokter itu, perlu belajarnya juga 9 tahun. Ya adik saya kan dokter 9 tahun tuh belajarnya. Gak mudah jadi dokter. Setuju Pak.
Ya, betul. Pak Farah juga melihat nih Pak, di belakang Bapak sudah ada produk inovasi Bapak juga, ini berupa pemurni udara antivirus ya Pak? Iya, betul. Ya, ini bisa dilihat juga bersama oleh wargi Bandung. Ini dari wargi Bandung sendiri kan hanya melihat nih Pak dari layar, ini ada baju vitamin D, ada pemurni udara antivirus juga. Kalau misalnya wargi Bandung ingin punya juga Pak, harus bisa mendapatkan di mana produk ini dan gimana cara mendapatkannya Pak? Apakah dijual juga barang tersebut? Betul, alamat saya di Komplek Raja Wali Plaza nomor 10 Ciroyom Andir. Kalau mau hubungi HP saya bisa dicatat ya, 0811 235 027, 10 angka. Baik, Pak. 0811 235 027. Jadi wargi Bandung untuk nomor Bapak Simon bisa dicatat supaya bisa mendapatkan juga produk-produk inovasi dari Bapak Simon. Farah juga penasaran Pak tentang pembuatan dari produk inovasi ini. Ini membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk Bapak bisa menciptakan kelima produk inovasi? Kalau untuk produk pemurni udara antivirus kan pengelasan rangka besinya 1 hari dan pengecatan meni besinya. Hari keduanya cat finish, hari ketiga di assembling, udah dalam 3 hari selesai. Nah kalau yang Delta itu lama dan saya juga baru bikin satu itu sebagai prototype, itu juga berbulan-bulan karena sambil dikerjakan sambil mikir. Di situ kan ada 15 sarana hidup untuk pasien, mulai dari toilet, mulai TV, CCTV, wastafel mini, meja makan lipat, dan lain-lain. Ada 15 sarana hidup di dalam kabin. Jadi memang lengkap ya Pak yang barang-barang fasilitas di dalam kabin itu? Iya, betul. Jadi si pasien tuh nggak perlu kemana-mana, diem aja di situ. Ya. Nah, makanan. Ini untuk pemurni udara. Makanan bisa dimasukkan melalui belalai. Ada 4 buah belalai. Yang satu untuk memasukkan makanan, satu untuk memberi baju dan mengambil baju kotor, satu lagi untuk memberikan pil misalnya atau obat-obatan, satu lagi untuk menyetel tinggi rendah sandaran kasurnya itu. Ya, Pak, baik untuk pemurni udara ini kan hanya membutuhkan waktu 3 hari. Namun untuk research-nya sendiri ini kan pasti ada penelitiannya terlebih dahulu, itu bisa membutuhkan waktu berapa bulan, Pak? Ya, itu dulu begini awal mulanya. Sebenarnya yang versi pertama atau yang kapasitas 10 kubik udara steril per menit itu selesai dibuat 26 Oktober 2015. Nah, 28 Oktobernya di 28 Oktober 2015 diwawancari oleh RRI Bandung untuk tema Pemuda Berkarya. Kemudian 2018 dipamerkan di Balai Kota. Waktu itu wakil wali kota, sekda semua ikut pilkada. Nah, itu dipamerkan di situ. Tapi kemudian nggak ada tindak lanjut. Nah, kemudian ada pandemi, saya bikin versi yang lebih kecil, yang cuma 2,5 kubik steril per menit ini, agar lebih kecil ya. Kalau yang 10 kubik lebih besar tuh itu dulu saya bikin karena saya aktivis lingkungan. Saya bikin bank sampah, dan juga ngolah sampah organik. Istri saya ngeluh, ini banyak kuman nih, bau lagi, terus kotor kan. Ya udah, saya bikin alat pemurni udara aja. Itu udah otomatis satu rumah jadi steril dengan yang bikin pemurni udara. Sebenarnya begitu awal pandemi, jadi masih Januari itu, saya sudah banyak posting di Facebook saya bahwa negara kita harus buru-buru menyiapkan pemurni udara antivirus ini gitu. Nah, tapi kan responnya lambat. Sebenarnya bulan Mei tahun 2020 saya udah kirim surat ke Gubernur Jabar, ke Presiden Jokowi, Sekjen Kemenkes, BNPB Pak Doni Monardo kan, tapi semua tidak ada respon. Untungnya sekarang nih media massa merespon. Untuk sekarang, betul. Sekarang sudah masuk juga di beberapa media ya Pak. Nah, Pak, untuk baju vitamin D ini total sudah ada berapa yang diproduksi Pak? Ya sudah ada 30-an lah, baru terjual 10. 30-an ya? Iya. Iya. Karena mungkin produk baru ya, perlu waktu untuk
adaptasi. Ya. Kalau pemurni Baik, udara terakhir sudah Pak, terjual. ada ya, Kalau- bisa dilanjutkan Pak. Kalau pemurni udara sudah terjual 10 unit, 4 unit ke klinik, 2 klinik di Bandung, 2 klinik di Tangerang. Terus 2 kantor, 1 kantor pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, 1 kantor swasta, yang 4 rumah tangga, 2 di Ya, Bogor, baik, Pak. 2 di Jakarta. Siap Pak. Untuk terakhir Pak, adakah pesan dari Bapak untuk wargi Bandung? Saya rasa kita harus tetap melakukan protokol kesehatan 6M ya. Lalu ditambah satu lagi menurut saya, yaitu latihan pernafasan ritmik. Latihan pernafasan ritmik itu hirup, misalnya 10 hitungan, tahan 5 hitungan, keluarkan 10 hitungan lagi, 2:1:2. Itu akan membuat oksigen dalam tubuh kita itu tercukupi dan meningkatkan imun tubuh. Bagi pasien COVID yang saturasinya turun, dengan latihan pernapasan ritmik ini akan meningkat. Sudah dibuktikan. Jadi ada pasien yang sudah 90 saturasinya, dengan melakukan pernafasan ritmik naik lagi jadi 95%. Gitu. Pernafasan ritmik itu dasar pelatihan tenaga dalam sebenarnya. Jadi ini warisan para pendekar. Pendekar di Indonesia dan di seluruh dunia. Baik Bapak. Pak Simon, Farah mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah bisa berdiskusi bersama kita di sini. Dan juga tadi bagi wargi Bandung yang memang ingin mendapatkan produknya, jangan lupa untuk nomornya sudah disebutkan tadi oleh Pak Simon. Dan saat ini Farah juga harus berpamitan Pak, karena waktunya juga sudah terbatas. Jadi jangan lupa bagi wargi Bandung untuk tetap jalankan 6M. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Simon. Terima kasih juga.